iman, ilmu, dan kemudian harta finansialnya untuk bukan sekedar menopang istri ketika sudah menikah, tapi orang dia nggak punya kewajiban bakti sama orang tua kan. Tapi anak perempuan ketika sudah menikah baktinya pindah ke suami. Nah seringkali lupa nih teorinya ketika udah nikah, anak perempuan sudah tidak punya kewajiban bakti kepada orang tuanya. Sekedar ya tetap kebaikan, sunnah ya kebajikan, tapi wajibnya kepada suami, all out. Sebagaimana dulu dia wajib kepada orang tua. Artinya setelah nikah dia putus. Tapi bagi laki-laki dia harus mengokohkan bahunya, badannya, fisiknya, iman, ilmu, dan kemudian harta finansialnya untuk bukan sekedar menopang istri ketika sudah menikah, tapi orang tua dia nggak putus gitu loh. Ini kan banyak laki-laki yang lupa, terus merasa saya cukuplah penghasilan keluarga aja 5 juta untuk keluarga saya, untuk istri. Ente lupa, ente itu lebih berwajib tanggung jawab pada orang tua. Jangan diremehkan gitu. Sementara untuk istri anak udahlah, akhirnya malas-malasan bisnis di HNI, udahlah cukuplah saya jadi LED bonus 7 juta 8 juta gitu. Padahal kewajibannya untuk orang tua itu nggak putus sebagai laki-laki. Sementara perempuan kan enggak. Plus lagi belum kalau kemudian dia punya saudara laki-laki, kemudian meninggal, terus punya anak-anak yatim kan dia sebagai paman-paman itu yang punya kewajiban membeli surga dengan menafkahi. Sehingga nggak ada tuh rumah-rumah yatim karena harus selesai di rumah keluarga sendiri gitu. Nah, kenapa kemudian kita nih? Bos, silakan. Ambil dulu. Kenapa kita nggak bergerak nih para laki-laki? Karena konsep ini nggak mateng. Akhirnya malas, jadi pria-pria malas yang nggak mau bertumbuh gitu. Nah malah kemudian perempuan-perempuan bergerak beringas luar biasa, dan akhirnya kesalahan fatalnya adalah dia menjadi pembangkang terhadap suaminya. Gitu. Nah kalaupun kemudian kita perlu tata nih mitra-mitra LED, teman-teman sudah LED punya bonus lebih besar dari suami, penghasilan lebih besar dari suami, tapi ingat hasil itu juga kan atas izin dan ridho suami. Itu tidak boleh terjadi pembangkangan, bahkan dengan ya sama perintah larangan seorang anak pada orang tua nggak boleh castis cus, sama perempuan istri ke suami nggak boleh sama sekali. Itu dosa besar, dan ketika itu terjadi ya pasti Allah akan berikan kesulitan kan gitu rumusnya. Baik itu dalam urusan keluarga, hubungan hati gitu kan, sampai mungkin urusan-urusan yang lain gitu loh, bisa jadi. Maka kalau kita mau benahi PCA mitra-mitra lebih powerful, hebat, bergerak lebih hebat, maka urusan ini difahamkan kembali, dicas kembali. Para laki-laki itu harus disentak gitu kan, nggak boleh jadi laki-laki yang lemah, bahunya harus dikuatkan, ilmu dan imannya harus terus dipupuk, dibangun, finansialnya harus bertumbuh gitu. Karena dia harus menanggung orang tuanya ketika masih punya orang tua, atau menanggung anak-anak dari saudara-saudaranya ketika mereka yatim. Sementara saudari-saudari perempuan mereka ketika udah menikah, meskipun kaya nggak punya kewajiban, sekedar sunnah aja gitu. Tapi Anda laki-laki, kalau Anda secara finansial nggak cukup, kewajiban loh, wajib. Terus gimana dong, saya kan miskin, saya nggak mampu, usaha lagi kan miskin gitu. Kalau suami kan gitu, kenapa kamu miskin? Ya berarti kamu malas, kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau belajar gitu. Kembali gitulah pokoknya. Tapi prioritas pemahaman jasad itu yang harus mulai kita benahi ke mitra. Ya alhamdulillah kemarin juga nyampaikan itu, teman-teman mulai kebuka kan. Ya, harapannya tinggal teman-teman lihat ini mupuk lagi gitu loh, perbaikan. Ya, kayak tim Banten kan banyak kan men-leader mitra beliau langsung aja yang belum lihat malahan. Makanya bilang harus tanggung. Iya. Gede-gede. Itu doang bos.